Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Hari ini podcast dipandu saya Aurora Minerva dan kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pak Hardian S. Prayitno. Halo Bapak. Halo Aurora. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Aurora. Sehat Aurora. Alhamdulillah sehat Bapak. Pak, kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan diri sebelumnya Pak? Oh ya, Iya. nama saya Hardian Silvanandra Prayitno SPMM. Saya alhamdulillah sebulan ini sudah dipercaya Pak Gubernur sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Wah, masih fresh sekali ya Pak ya? Insya Allah, mohon doanya supaya lancar. Kebetulan saya ini lulusan dari Sarjana Perikanan, memang betul Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro. Wah, kita satu alumni dong kalau gitu Pak. Senior junior ini ya? Iya, Senior junior ini ya? Iya. Hormat pada senior. Siap. Saya lulusan dari Diponegoro, terus yang kedua selanjutnya saya ngambil strata 2 di manajemen di Universitas Lampung. Itu tentang saya Bu Aurora. Iya. Iya Pak, boleh bisa dijelaskan Pak, apa sih tupoksi dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap itu Pak? Ya, jadi Kepala Bidang Perikanan Tangkap ini membawahi 3 subkoordinator ya. Iya. Yang pertama itu pengelolaan sumber daya ikan, yang kedua itu penangkapan ikan dan nelayanan yang membawahi nelayan ini di Provinsi Lampung. Terus yang ketiga itu adalah pengelolaan pelabuhan perikanan. Jadi yang pertama itu kita menjaga kelestarian sumber daya ikan. Terus yang kedua kita membina nelayan. Yang ketiga kita ada 17 pelabuhan perikanan ya di Provinsi Lampung. Nah itu yang kita bina. Gitu. Kita sebagai pembina itu. Nah Pak, di bidang perikanan tangkap itu sendiri ada program kegiatan apa sih Pak yang bisa menjangkau langsung ke masyarakat? Oke. Yang pertama ya dari pengelolaan sumber daya ikan ini. Dari pengelolaan sumber daya ikan ini kita ada salah satu program itu restocking. Restocking ini kita menjaga kelestarian ikan, mengembalikan ikan-ikan endemik. Ikan-ikan endemik ini adalah ikan asal. Yang ada di Lampung yang mungkin sudah hampir hilang ya, sekarang udah agak susah. Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini kita jalankan seperti kita restocking ikan jelabat, ikan dan bau. Ini memang spesifik untuk ikan endemik ya Pak ya? Kita usahakan ikan endemik dulu. Jadi kita kembalikan dulu ikan-ikan yang memang asli Lampung, seperti ikan jelabat, baung, belida. Kan sudah hampir kurang nih. Ya Pak ya, kita temui sudah semakin sulit ya Pak ya. Nah mudah-mudahan kita kembalikan lagi ke alam, jadi ikan itu kembali lagi. Terus yang kedua, ini subkoordinator penangkapan ikan dan nelayanan ini, kita membina nelayan. Kita ada 31.000 nelayan ini. Banyak sekali. Banyak sekali data kita 31.000 nelayan dan itu banyak yang beres, memang betul-betul nelayan. Di programnya ini kita pembinaan nelayan. Pembinaan nelayan seperti bantuan nelayan, terus permodalan nelayan, terus mendukung nelayan, memfasilitasi kompetensi nelayan. Terus ada kita yang selanjutnya yaitu asuransi nelayan berjaya. Ini salah satu program gubernur yang luar biasa. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan Pak, apa asuransi nelayan berjaya itu Pak? Asuransi nelayan berjaya. Jadi gubernur ini memiliki visi misi ya. Janji kerja gubernur itu salah satunya adalah memberikan premi kepada nelayan. Yang lebih kerennya ini bukan nelayan aktif saja, tapi nelayan aktif juga yang lanjut usia. Dan ternyata memang betul itu kalau kita data ada 3.500. Nelayan lanjut usia itu berdasarkan peraturan dari Kementerian Sosial 60-65. Itu masih aktif Mbak Aurora. Itu masih aktif? Masih aktif. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini, bukan alhamdulillah sih ya, mau dibilang alhamdulillah gimana ya, cuma karena duka ya. Alhamdulillah sudah bermanfaat buat keluarga duka. Sudah beberapa program asuransi nelayan berjaya ini sudah bermanfaat. Jadi contohnya ada nelayan meninggal karena sakit.
Karena sakit itu kita bantu keluarga korbannya jumlahnya 42 juta rupiah. Itu kalau karena sakit. Karena sakit, iya. Karena sakit, bukan karena kecelakaan kerja ya. Iya. Nah, ada juga kemarin yang karena kecelakaan kerja. Alhamdulillah melalui Gubernur Lampung yang kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, program asuransi nelayan berjaya ini, kita sudah membantu 48 juta rupiah dan 2 anak sekolah. Itu dari dia mulai sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Sampai selesai ya Iya, Pak ya? itu berupa klaimnya seperti itu. Alhamdulillah sudah bermanfaat. Hampir sekarang kita data 11 nelayan. Ada yang sakit, ada yang karena kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja juga ini bukan karena meninggal. Ada juga yang kemarin kecelakaan kerja itu, maaf, jempolnya lepas. Ya Allah. Karena dia ketarik sealbed mesin kapal. Itu full dibantu rumah sakitnya, full dibantu rumah sakitnya. Dan dia saat dia perawatan itu karena dia kan tulang punggung keluarga nih. Itu juga dapat sebulan itu 1 juta. Itu selama Dia sakit, selama dia tidak bekerja. Karena kita anggap dia tulang punggung, ini salah satu klaim yang diberikan oleh Pak Gubernur Lampung kepada nelayan melalui premi yang kita berikan. Iya. Ini untuk satu provinsi Lampung, Pak. Iya, satu provinsi Lampung nelayan, tapi ya karena keterbatasan kita nggak sempat. Iya. Gitu. Tapi karena keterbatasan mungkin kita per tahun lah per tahun berapa gitu. Mudah-mudahan semua bisa dapat. Iya. Ya, mulai pelan-pelan. Gitu. Nah, tadi untuk restocking ya Pak ya, kembali lagi ke restocking. Salah satu contoh restocking itu pernah diadakan di mana Pak? Kita restocking ini saat ini di perairan umum darat ya, Mbak Rora. Itu perairan darat ada di Tulang Bawang, di Waikanan, di pesisir barat ya. Yang Tulang Bawang sama Waikanan ini, Mesuji ini kemarin kita tebar jelabat. Ikan jelabat, ikan belida dan ikan baung. Dan kemarin kita baru dapat laporan indah sekali ini Mbak Rora. Jadi jelabatnya ini nelayan kita mancing di sana udah maaf segede kepalan tangan ini. Itu 2 tahun yang lalu kita tebar. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita tebar. Jadi yang kata dia sudah susah mancing ikan jelabat, ini alhamdulillah sudah mulai ada di Sungai Tulang Bawang. Jadi untuk tahun ini program kita lebih semangat lagi untuk restocking. Jadi kita mengembalikan ikan-ikan endemik kita. Terus selain perairan umum darat juga nih, Mbak Laura, kita juga ada program rumah ikan dan apartemen ikan di laut. Nah, apartemen ikan, menarik itu Pak. Itu buat main-main nanti, buat main-main ikan. Mulai dari dia kecil kan, biasanya dia ke apartemen dan rumah ikan ini tidak boleh dipancing. Jadi perbedaan rumpon dan apartemen rumah ikan ini beda. Kalau rumpon bisa untuk mancing, tapi kalau apartemen rumah ikan ini untuk bermain ikan sampai dia besar. Jadi lokasi yang apartemen ini tidak boleh dilakukan pemancingan, Pak? Iya, betul. Tidak boleh dilakukan pemancingan karena itu untuk sampai dia besar di situ. Nah, contohnya lagi ada salah satu program. Kalau dulu namanya Mbak Rora sering dengar namanya KPPRB. Ya. Kalau sekarang namanya TPPRB. Apa bedanya Pak? Tim, ya nggak ada bedanya sih dari komite kita ke tim. Karena kita sudah berjalan sungguh luar biasa. Itu terkait pengelolaan rajungan berkelanjutan. Karena Lampung adalah salah satu provinsi terbesar ya untuk melakukan ekspor rajungan. Produksi dan ekspor rajungan. Kita didukung oleh beberapa NGO ya. Kita beberapa NGO. Itu dari Pakar Foundation itu. Blue Starling dan IDF ya, itu kita mengelola rajungan berkelanjutan. Alhamdulillah semangat sekali nelayannya untuk menjaga rajungan di Lampung. Nah, ini KPPRB ini lokasinya di mana aja Pak? Sampai saat ini kita fokuskan di perairan timur Lampung. Itu ada di Lampung Timur, ada di Tulang Bawang, dan juga di Lampung Tengah. Ini nelayannya kan cukup banyak di Lampung Tengah. Kadang-kadang orang bilang ini di Lampung Tengah ini nggak ada laut. Tapi bahwa ingat muaranya itu ada di Lampung Tengah. Jadi kita di Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Itu kita fokuskan untuk rajungan berkelanjutan. Ini didukung kementerian sangat. Kenapa Pak spesifiknya di tempat seperti itu?
Jadi Rajungan ini habitatnya memang di daerah yang tidak jauh dari konservasi. Nah ini yang betul-betul kita jaga. Jadi supaya Rajungan ini nggak habis diambil, kan selama ini tuh banyak troll, banyak itu nangkepnya itu langsung yang kecil-kecilnya juga diambil, yang bertelur diambil. Nah melalui program ini kita mulai mendedikasi, mengajarkan nelayan-nelayan, ayo kita jaga Rajungan kita. Gitu. Jadi ditentukan nelayan yang bertelur mohon dilepas, nelayan yang kecil-kecil juga rajungan yang kecil-kecil juga untuk dilepas. Jadi ayo kita sama-sama menjaga Rajungan kita. Jadi ambil yang memang betul-betul bisa untuk produksi. Gitu. Supaya berkelanjutan. Lagi ya, Pak, iya, betul. Kita terus mengingatkan, ayo pakai alat tangkap juga yang ramah lingkungan. Nah, alat Itu tangkap ramah intinya. lingkungan ini kalau Iya. boleh tahu contohnya seperti apa aja, Pak? Kalau untuk di perairan timur ya, itu ada bubu Rajungan, terus ada juga jaring rampus. Nah ini kan banyak yang menggunakan troll. Ini yang terus kita edukasi, ayo kita berubah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Bisa menggunakan gillnet, rampus, terus bubu, gitu. Jadi aman ya Pak ya untuk menjaga ketersediaan habitat selanjutnya ya. Ya, itu yang kita harapkan karena itulah salah satu tugas kita. Mengajak para nelayan, ayo kita jaga kelestarian. Jadi kita juga nanti ada program di subkoordinator kenelayanan ya. Penangkapan ikan nelayan itu kita bantu alat tangkap bubu, kita bantu alat tangkap jaring. Terus Banyak berarti Pak ya, bantuannya. Ya, banyak. Jadi kita bantu bubu, bantu jaring, terus yang kedua ada kulbok. Juga kulbok ini ya kita bantu untuk rantai dinginnya lah. Kita mengajarkan ayo jaga mutu ini gitu. Ya begitu ya itu Pak ya. program-program kita yang kita berikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah terus juga tadi yang bersentuhan dengan masyarakat kita ada program sertifikat tanah nelayan. Hak atas tanah Apa nelayan. itu Pak? Kalau kita kenal di lapangan itu namanya sehat nelayan. Sertifikat hak atas tanah nelayan. Ini kita bantu nelayan untuk mensertifikat tanahnya. Kita bekerja sama dengan BPN, Badan Pertanahan. Itu tanah yang saat ini mereka tempati Pak? Iya betul. Jadi tanah-tanah mereka kita bantu untuk sertifikatkan. Ini salah satu program untuk permodalan. Jadi bukan mengajarkan mereka untuk ini ya digadaikan. Tapi itu adalah salah satu langkah kita untuk membantu apabila mereka ingin mencari modal secara mandiri, kita bantu sertifikat tanah nelayan. Gratis semuanya. Gratis itu Pak? Tahun ini kita ada 400 lahan. Nah prosedurnya untuk bisa dapat sertifikat itu bagaimana Pak? Yang penting dia terdaftar di Kusuka. Seperti asuransi nelayan berjaya, semua program yang kita berikan mereka terdaftar di Kusuka. Kartu Jadi usaha Kusuka ini menjadi satu kunci untuk nelayan Pak ya? bahwa kita tahu dia nelayan. Itu. Nah, yang kedua akan kita daftarkan di KPB. Kartu Petani Berjaya merupakan program luar biasa dari Pak Gubernur. Gitu. Jadi kita daftarkan Kartu Petani Berjaya. Nah, selanjutnya setelah Kartu Berjaya kita juga bisa bantu permodalan. Melalui programnya Pak Gubernur ini, kita bisa membantu mereka mempermudah dalam mendapatkan KUR. Kredit usaha rakyat. Jaminannya itu Pak Gubernur dan kita itu. Jadi nggak ada hal-hal lain Tidak yang harus ada. dijamin Jaminan Pak kita ya? itu mereka mendapatkan 50 juta per nelayan. 50 juta? 50 juta rupiah per nelayan. Tapi untuk pengembangan usaha. Ini yang kita tekankan ke nelayannya. Itu sudah pernah Pak ada nelayan yang mengajukan KUR? Untuk bidang perikanan tangkap kita kan salah satu program KUR ini melalui KPB sampai saat ini kita masih aplikasi. Kita masih penguatan aplikasi untuk memudahkan nelayan. Semoga cepat terlaksana ini. Wah, Kita lagi semoga ya, semangat Pak ya. ini. Iya, supaya nelayan sudah ngantri banyak nih, udah siap nih. Oh begitu ya Pak ya. Udah siap nih. Intinya kita mengajarkan nelayan untuk pengembangan usaha nantinya. Seperti sertifikat tanah nelayan, KUR ini untuk pengembangan usaha. Iya. Jadi dipermudah Pak ya. Iya betul sekali, permudah. Nah inilah beberapa program kita yang semoga bermanfaat untuk nelayan. Satu lagi Pak, Iya. untuk subkoordinator kepelabuhan. Iya. Nah untuk subkoordinator kepelabuhan ini ada kegiatan apa sih Pak? Di subkoordinator pelabuhan ini
terkait data yang pertama ya. Data produksi seperti masuknya di pelelangan ikan itu melalui PIPP ya, program PIPP. Terus yang kedua kita pembinaan yang di pelabuhan agar mengelola pelabuhan berdasarkan CPIB, cara penanganan ikan yang baik. Karena khususnya nanti di Lampung Timur ya, karena kita di Lampung Timur itu kan dan tulang bawang tadi ini sebagai ekspor rajungan. Kita salah satunya adalah hasil tangkapan kita rajungan, yang tentunya kualitas ekspor ini harus di-trace dengan baik, traceability-nya. Nah, traceability-nya salah satunya adalah kita harus menguatkan pelabuhan perikanan kita supaya memiliki sertifikat CPIB dan SHTI. Nah, jadi kita terus bina ini pengelola-pengelola pelabuhan supaya mereka betul-betul menggunakan pelabuhan ini dengan baik dan benar. Salah satunya pelatihan CPIB, pelatihan SHTI, pelatihan K5. Kita bina. Banyak ya Pak ya. Kalau boleh tahu untuk ke pelabuhannya ini di Provinsi Lampung ada berapa banyak sih Pak? Sebelumnya kita ada 22 ya, tapi berdasarkan kriteria kita mulai turunkan menjadi 17. Tapi sampai saat ini yang dikelola kita itu masih proses P3D, tapi sudah dikelola kita murni itu ada 4 pelabuhan. Itu Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Meringgai, Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas, Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung. Yang sedang proses ini yang Kuala Penet dan Kalianda. Mudah-mudahan kita bisa kelola secepatnya. Begitu ya Pak ya. Iya. Banyak ya Pak ya. Cukup banyak sekali. Jadi mudah-mudahan kita didukung SDM-nya dan operasional sehingga kita bisa terus mengembangkan pelabuhan-pelabuhan. Karena itu intinya bermanfaat untuk masyarakat nelayan yang ada di sana. Iya kan kasihan kalau mereka darat nanti nggak ada dermaganya, sedimentasi. Nah itu yang kita terus membuat kemudahan nelayan mendarat, melakukan pelelangan ikan. Terus menjual ikannya di sana. Itu yang terus kita permudah berikan kepada mereka melalui pengelolaan subkoordinator pengelolaan pelabuhan perikanan ini. Ada lagi Pak, saya penasaran. Katanya kan kalau untuk mengoperasikan kapal penangkapan perikanan itu harus ada izin. Nah, kalau boleh tahu izinnya itu seperti apa sih Pak? Jadi izin perikanan ini sebelum melakukan izin perikanan ya itu ada namanya dokumen kapal. Dokumen kapal ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Kalau di Lampung melalui KSOP kelas 1 Panjang. Oh, jadi bukan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan aja Pak ya instansi terkaitnya. Kita pun hanya advis teknis Mbak Rora. Kalau untuk perizinannya diterbitkan oleh PTSP. Dinas PTSP kita hanya advis teknisnya saja. Jadi pertama itu mereka dokumen kapal itu gross akte, pas kecil atau pas besar, terus selanjutnya surat ukur. Nah tapi surat ukur ini infonya akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan sampai sertifikat kelayakan pengawakan. Nah setelah mereka keluar ini, baru mereka advis teknis ke kita. Advis teknis di kita ini kita melakukan cek alat tangkap apakah dilarang atau tidak. Langsung kita terjun ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan biar kita tahu. Intinya kita kalau misalnya dia dilarang kita larang. Tapi tetap kita bina. Tetap kita bina untuk mengubah menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, terus selanjutnya setelah cek fisik alat tangkap kita keluarkan advis teknis yang dilanjutkan penerbitan CP. CP itu apa Pak? Surat izin penangkapan ikan. Atau SIKP, surat izin pengangkut ikan, kapal pengangkut ikan itu oleh yang terbitkan oleh PTSP. Tapi Mbak Rora, ini semangat kita nih. Untuk mempermudah nelayan-nelayan kita ada program namanya Gerai Perizinan. Nah, Gerai Perizinan ini apa sih Pak? Meskipun perizinan PTSP tapi tetap semangat kita untuk membina nelayan melalui program Gerai Perizinan. Nah, Gerai Perizinan contohnya sudah pernah kita lakukan kemarin di Kota Agung. Jadi kita bawa KSOP kelas 1 Panjang, kita bawa UPP-nya ya, yang di kabupaten kotanya. Kita bawa orang dinas perizinannya, PTSP-nya. Kita bawa orang dinas perikanan kabupaten bersama kita. Kita 4 hari di sana tidur. 4 hari kita undang nelayan semua, ayo sini urus. Berapa hari jadi? Wah, itu salah satu program kita. Tahun ini kita juga ada rencana dalam rangka mendukung ekspor tadi ya.
Rajungan kita tahun ini akan kita laksanakan di Lampung Timur. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Kita mau 4 hari 5 hari tidur di Lampung Timur. Full bawa kawan-kawan tadi itu. Jadi kita bawa. Semua itu gratis Pak? Insya Allah gratis. Tapi tetap kalau yang ada retribusi untuk PAD-nya, kalau yang di atas 10 GT tetap ada ya. Itu tetap ada. Tetap ada sesuai dengan perda yang ada. Retribusi perda dan permen yang ada. Itu dasarnya dari PP 85. Tetap ada retribusi, cuman untuk prosesnya semua gratis. Tapi untuk 10 GT ke bawah gratis. Itu nanti berupa tanda daftar kapal perikanan dari kita terbitnya. Tanda daftar ya perikanan. Untuk 5 GT ke bawah ya, tapi 6 GT ke atas subsidi, tapi sampai 10 GT tidak ditarik retribusi. Itu berlaku berapa lama Pak surat itu? Kalau siup berlaku selama 30 tahun. Nah, kalau siup ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ada penambahan kapal, ada apa gitu. Nah, dia diperbarui lagi. Biasanya kan dia mengajukan 5 kapal, misalnya dia udah 6 kapal, perbarui lagi siupnya. Untuk CP-CP-nya setahun sekali. Nah, setahun sekali ya untuk ya mereka kan berusaha tentu harus ada retribusi untuk kita. Nah, jadi setahun sekali mereka harus perpanjang. Iya betul. Nah, terus yang kalau TDKP, cuman ini kan gratis yang TDKP. Nah, itu setahun sekali juga. Untuk kita pendataan saja. Bahwa ternyata misalnya di Lampung Timur ada 1000 kapal kecil di bawah 5 GT. Berapa gini itu kan untuk pendataan kita. Supaya terlihat ya Pak ya, yang mana yang masih aktif, mana tidak. Dan juga untuk menjaga kelestarian kita. Supaya nggak numpuk di laut Mbak Aurora. Repot kalau semua pada mau daftar di Lampung kan. Nah gitu. Apalagi ada Andon ya. Andon ini apa Pak? Andon ini adalah kerjasama antar pemerintah. Nah, misalnya di kita nih ada Rajungan, di Bangka Belitung ada Tenggiri. Nah, nelayan kita kan ada anak Tenggiri juga nih, nah, mereka ke Bangka Belitung. Rajungan ini ya setelah nelayan lokal kita penuh, makanya tadi pendataan itu, baru kita akan terbitkan izin untuk nelayan di luar Lampung apabila mereka mau menangkap di Lampung. Nah, itu Andon. Nah, jadi izin. Tapi itu sampai 30 GT aja Mbak Aurora. Yang tugas kita. Kalau yang ke atas kan semua penerbitan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi kita hanya 0 sampai 30 GT. Iya. Penerbitan. Jadi kapal dari luar pun harus pakai izin ya Pak ya? Izin Andon. Jadi dia izin di daerahnya. Terus yang kedua dia harus Andon ke kita. Izin dulu ke kita. Karena perairan kita. Karena tadi ya kita harus berpikir kearifan lokal kan. Terus potensi yang ada di kita. Kalau misalnya kapal kita sudah penuh ya mohon maaf. Kita sampaikan surat resmi bahwa mohon maaf sudah tidak bisa menerima kapal lagi dari luar. Gitu. Tapi kalau misalnya masih diperkirakan potensi kita masih bisa, kita terbitkan Andonnya. Itu ini kemarin ada dari Banten, nah, Rajungan, Andon kita terbitkan karena menurut kita masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya sudah penuh, kita lihat kuota di laut, nanti kasihan numpuk-numpuk. Dan kita belum dapat, mereka juga dapat. Nggak kebagian hasil ya nanti Pak ya? Hasil, bisa rebutan hasilnya nanti Mbak. Iya, gitu. Siap. Wah, ini banyak sekali pembahasan kita Pak ya. Ya, itulah bidang perikanan tangkap. Namanya kita mengelola 31.000 nelayan. 31 ribuan dari perairan barat, selatan, dan timur. Dan tentunya kompleksitas kearifan lokal nelayan ini sungguh luar biasa. Di satu perairan itu bisa beda kapal loh. Oh gitu Pak? Iya, misalnya di selatan, barat, timur ini beda-beda jenis kapalnya. Jangankan untuk kearifan lokalnya, jenis kapalnya aja beda-beda. Ya bayangkan di perairan barat kan ombak besar, lunasnya harus beda. Perairan timur bisa agak lebar, perairan selatan bisa agak lebar seperti timur. Nah ini kompleksitas yang terus kita jaga supaya nelayan-nelayan ini tidak terjadi konflik di lapangan. Itu terkadang banyak Pak konflik di lapangan itu Pak? Ya terkadang. Nah ini yang makanya kita jaga melalui surat izin tadi. Jadi seperti misalnya kapal, bagan, perahu di atas 11 GT, di atas 20 GT ya gitu itu. Nah dia itu kan di jalurnya beda. Nah kalau misalnya dia masuk ke jalur nelayan kecil kan kasihan nelayan kecilnya. Dia masuk habis nanti itu. Apalagi gilnet, iya bisa rebutan nanti. Nah ini yang kita jaga, bagan tancap di jalur berapa, kita terbitkan tanda daftar sama itunya. Itu gunanya
surat izin dan tanda daftar tadi, Mbak. Jadi supaya tidak terjadi konflik. Nah, kamu batasnya di sini. Kamu batasnya di sini, kamu batasnya di sini. Nah, ini yang kita kolaborasi sama bidang pengawasan, Dirpol Air dan Kamla untuk membantu kita ikut menertibkan mereka ini supaya sesuai jalurnya, tidak terjadi konflik gitu. Wah, seru sekali nih berbincang dengan Pak Ardian. Iya. Kalau ini dari Bapak, apa sih harapannya Pak untuk bidang perikanan tangkap ini ke depannya? Kita yang jelas pengelolaan terintegrasi ya. Pengelolaan terintegrasi. Jadi kita bisa melakukan pendataan dengan baik yang akan dapat menimbulkan kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang akan nanti bermanfaat buat nelayan banyak. Karena kalau kita tidak baik dalam mendata, asal-asal di meja apa ini yang akan sulit nanti kita buat kebijakan asal-asal juga. Jadi ini yang terintegrasi ini yang saya harapkan kita memang betul-betul nanti buat masyarakat. Restocking ini bermanfaat untuk anak cucu kita nanti bahwa ini loh Lampung masih ada jelabat, masih ada baung, masih ada belida. Terus kita melakukan pembinaan kepada nelayan, ayo ganti alat tangkap yang ramah lingkungan. Kalau kita tidak punya data yang terintegrasi, itu akan susah buat kebijakan itu. Nah, itu yang kita buat supaya kita memang betul-betul ayo ubah alat tangkap. Kita udah tahu nih misalnya troll di mana ada 750. Nah, itu yang kita bina by name by address ini. Nah, kalau kita misalnya data aja tidak terintegrasi kan kita susah mendata. Nah, ini yang saya harapkan kita terintegrasi di lapangan dan memang betul-betul kita terjun manfaat untuk nelayan di bawah. Itulah program yang saya coba terus ajak kawan-kawan baik di provinsi dan di kabupaten kota. Ya begitu. Ya. Nih Pak, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat buat kita dan semangat ya Pak ya. Semangat, pasti semangat. Untuk nelayan Lampung. Ya, pasti semangat. Nelayan berjaya. Iya. Ya. Oke, sobat kelautan dan perikanan DKP, untuk mengetahui lebih lanjut tentang podcast kami bisa dilihat di Instagram kami yaitu Kelautan Perikanan Lampung, di Facebook Kelautan Perikanan LPG besar semua, dan di website dkp.lampungprof.go.id. Sampai jumpa lagi di podcast DKP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.